pagi hari yang cerah ini, pagi hari yang ceria ini, saya ingin menyampaikan hadis yang sangat masyhur, hadis yang sering kita dengar, kita baca tentang keistimewaan, kemuliaan, kesakralan sebuah niat. Sehingga ulama menyatakan hadis ini as-sahhul hadis dan menjadi muttafaqun ala sihhatih, mujma'un ala idhamihi au ala uluwi sanadihi, hadis yang mempunyai predikat sihhahnya hadis, sahihnya hadis, dan menjadi rujukan setiap para pengarang kitab-kitab agama. Bahkan al-mutaqaddimun yastahibbuna iftitah musannafatihi, para ulama dahulu mereka senang jika mengawali kitab karya karangan mereka dengan menyertakan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abi Hafs. Ini kunyahnya. Kunyah itu artinya yang dinisbatkan abun atau ummun. Abu Hafs siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika seseorang menisbatkan dirinya dengan abun atau ummun dan disertai anaknya atau sesuatu yang melekat sering dalam kehidupannya, maka ia mempunyai kunyah. Kunyah itu diawali dari abun atau ummun. Siapa namanya? Abu Salim. Oh, dia adalah bapaknya Salim. Atau siapa nama penceramahnya, ustazahnya? Ummu Fatimah, ibunya Fatimah. Dan mereka menisbatkan sesuatu biasanya kepada keluarga atau anak laki pertama, atau gelar khusus yang kepribadian yang melekat dalam kehidupannya. Sayyidina Umar bin Khattab kunyahnya itu Abi Hafs. Dan hadis ini mempunyai rantai sanad yang sangat panjang. Mentoknya, endingnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jika kita membaca kitab Al-Adhkar, maka
Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sanadnya, perawi-perawi, perawi demi perawi di dalam hadis ini. Dan kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai kunyah? Tadi kunyah definisinya apa? Abun dan ummun. Biasanya disertai dengan anak laki pertama atau anak yang dicintainya. Saya punya anak pertama Segaf. Bisa saya melabelkan kunyah untuk diri saya. Siapa namanya? Ustadz Nabil, Habib Nabil. Kunyahnya apa? Abu Segaf. Seperti itu. Atau seperti Sayyidina Umar bin Khattab, bukan anaknya, tapi kepribadian yang melekat dalam hidupnya, yang tadi saya sudah kemukakan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada sahabatnya Umar radhiyallahu anhu dengan Abi Hafs. Kenapa? Lima ra'a fihi minasyiddah. Karena Rasulullah melihat sahabatnya ini mempunyai karakter kepribadian yang tegas. Hafs itu lughatan, secara bahasa artinya asad. Asad itu raja hutan. Apa raja hutan? Singa atau harimau? Padahal di hutan itu belum ada pemilihan umum. Di hutan itu belum ada pemilihan. Tapi kenapa singa dan harimau jadi rajanya? Kenapa, Pak? Kenapa? Wibawanya. Yang lebih serem dari harimau banyak. Itulah karakter harimau, singa di hutan belantara. Tak ada pemilihan, namun ia merasa menjadi seorang binatang dia. Belum ada pemilihan. Itulah karakter singa dan harimau. Jika sudah menguasai wilayahnya, semua dicelakakan, semua dibuat susah olehnya. Na'udzubillah. Tak ada yang pilih dia, tapi rakyatnya susah. Tak ada yang pilih dia, namun rakyat dibuat susah. Itulah singa. Hafs lughatan al-asad, harimau. Sehingga Rasulullah memberikan kunyah kepada sahabatnya, ya Aba Hafs, ya wahai bapaknya harimau. Maksudnya bukan harimau, dia punya anak bukan harimau, namun karakter kepribadiannya Aba Hafs. Seperti itu. Jadi kunyah ini ilmu buat kita semuanya. Jadi kalau antum dengar ada seseorang, ya, Abu Salim, Abu Umar, biasanya kalau kita ke daerah Condet itu banyak toko-toko minyak wangi, toko-toko restoran Arab, biasanya banyak di Condet. Itu namanya Abu Salim, Abu Al-Kaf, Abu Umar, seperti itu. Apalagi kalau kita ke Mekah, Madinah, semuanya abu-abu. Jadi kita tahu ilmunya. Oh,
Abu Salim. Dia punya anak Salim, anak pertamanya atau anak kesayangannya, namanya Salim, Abu Salim. Nah, saat ini jika penceramah ustazah tidak ingin disebutkan namanya, disebutkan hanya Ustazah Ummu Fatimah. Namanya bukan Ummu Fatimah, namun hanya kunyahnya saja. Begitu. Dan tidak harus tadi yang saya sampaikan, tidak harus nama anaknya, anak pertama ya, atau anak kesayangannya. Bisa jadi karakter yang melekat ya dalam kepribadiannya, dalam kehidupannya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai sini paham nih ya? Ini ilmu untuk kita. Jadi ketika kita mengetahui istilah ini mustalahat. Mustalahat di dalam bahasa. Jadi kita mesti tahu ya, kita yang mempelajari ilmu, yang sering hadir majelis taklim ya, pejuang-pejuang subuh. Ini namanya pejuang subuh ini ya. Betul ya? Alhamdulillah kita bersyukur nih Pak. Melekat di kehidupan kita adalah para pejuang-pejuang subuh. Kenapa pejuang? Pejuang itu harus melewati rintangan. Betul. Harus melewati rintangan, ujian, cobaan. Itu pejuang. Habib, kenapa saya dikatakan pejuang? Iya, pejuang subuh. Karena melewati rintangan. Melewati ujian. Apa rintangan dan ujiannya? Ngantuk. Ngantuk. Melewati ujian, rintangan. Pejuang harus melewati rintangan. Bangun sebelum subuh. Mata perih. Ya, kenapa mata perih? Ya, semalam Maroko kalah. Maroko selesainya subuh. Subhanallah. Namun harus paksa kena air wudunya. Dipaksa untuk bangun, untuk melepaskan selimutnya. Pejuang. Harus kena air wudunya. Harus merasakan dingin, menggigil tubuhnya. Pejuang. Dan harus melangkahkan kakinya. Salat subuh berjamaah di masjid, di musolah. Melangkahkan kakinya keluar rumah. Apalagi keadaannya sudah parubaya, sudah lansia, tertatih-tatih. Pakai tongkatnya, pakai digandeng oleh anaknya. Itu pejuang. Sampai Masjid Darul Falah, sudah selesai sholat subuh berjamaahnya, ternyata pengurus harus mengeluarkan banner. Ternyata ada kajian. Harusnya saya habis sholat subuh tadi, Allahumma antas jalan, antas tidur. Ternyata pengurus mengeluarkan banner. Harus ada kajian. Nggak apa-apa deh. Ada kajian, yang penting saya senderan, biar mata sayup-sayup. Habib jelaskan apa terserah. Yang penting saya dengar dongengnya Habib. Daripada di rumah, ya. Alhamdulillah. Pejuang subuh. Begitu keadaannya. Jadi pantas jika istilah ini dilekatkan kepada mereka yang istiqomah. Istiqomah, salat subuh berjamaah di musalla, di Masjid Darul Falah. Pejuang-pejuang subuh. Pejuang itu, ya ini pejuang nih Pak. Pejuang yang sangat berat ini Pak. Bib, kenapa Bib sampaikan pejuang yang sangat berat? Ya, kenapa? Itu yang disampaikan Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari peperangan Badar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
Hei sahabatku, kita ini saat ini baru saja pulang dari jihad, berjuang dari jihad yang sangat kecil menuju jihad yang sangat besar. Sahabat tercengang, apa yang kau maksud ya Rasulullah? Banyak yang wafat, syahid, sahabat-sahabatmu di medan pertempuran Badar ini. Dan Rasulullah menjawab, ya, itu fisiknya. Namun Rasulullah katakan, kita akan menghadapi setelah ini jihad yang sangat besar. Apa maksudnya? Jihad baina jambaik. Jihad melawan hawa nafsumu. Jambun itu artinya apa namanya? Ini nih, dada. Di antara dua dada, baina jambaik. Kau perangi yang ada di antara dua dadamu itu hawa nafsumu. Itu perang yang sangat besar dalam kehidupanmu. Masya Allah. Jadi ini pantas kita semua ini yang istiqomah, ya istiqomah kajian subuhnya, sholat subuh berjamaahnya, ini pejuang. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai tetes. Tetes apa? Ya, sampai hembusan nafas terakhir. Ini perjuangan kita. Terus perjuangan kita. Jatuh, bangun, terus. Besok lagi dipaksa. Terus berjuang. Ini walaupun nggak ada darahnya nih Pak. Nggak ada darahnya. Tidak kena debu, hembasan, tebasan pedang. Tidak ada. Namun apa? Di hati nih Pak. Jodoh, capek. Paksa lagi. Ya Allah, mata perih, kena air wudhu. Paksa lagi. Itulah. Ya. Perjuangan. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Saya punya guru ditanya, Ustadz, Abuya, kenapa tidak istirahat Abuya? Abuya istirahatnya hanya 2 jam, 3 jam. Ini Abuya, itu sering nasihat, ya tegur santri yang jaga malam. Jadi santri ada tugasnya ronda pondok. Nah, kami ketika belajar di Jawa Timur, itu kami ditugaskan ada waktu-waktunya untuk ronda. Bukan kalau di sini kan ada ronda warga. Nah, di pondok juga ada. Nah, kami ditugaskan dan Abuya wanti-wanti kepada mereka yang jaga malam untuk membangunkan Abuya. Bangunkan Abuya ya sejam sebelum subuh. Ya itu wajib dibangunkan. Walaupun Abuya tidurnya itu ya 15 menit ataupun sebelum waktunya, itu Buya harus bangun. Sajam sebelum subuh harus dibangunkan Buya. Ditanya Buya istirahat ya bisa nanti diulur waktunya. Buya dari pagi mengurus tolaba santri dan kesana kemari. Dan beliau sampaikan apa? Hai anakku, ya waladi, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya la rohata fid dunya. Tidak ada rehat, tidak ada nyantai-nyantai di dunia. Santai, rehat nanti di alam kubur saya. Nah, jadi waktunya aktivitasnya setiap langkah kakinya itu untuk ibadah. La rohata fid dunya. Nanti Buya istirahatnya di alam kubur aja. Gitu katanya. Subhanallah. Ternyata saat ini beliau sedang rehat di alam kuburnya. Kenapa? Karena sekarang jumlah murid pondok pesantren Darul Ghawa Dakwah 20.000 saat ini. 20.000. 20.000, bukan 2.000, 20.000 santriwan dan santriwati. Ketika dibuka pendaftaran ya untuk seminggu 1.000 santri selama seminggu. Ternyata baru sehari sudah selesai kuotanya.
dan tersebar di antara sudah lama banyak alumni sudah yang membuka pondok-pondok pesantren dari alumni Darul Lughah wa Da'wah. Bahkan di antaranya Buya Yahya Cirebon. Nah, itu kakak kelas kami, Buya Yahya. Berapa muridnya? Ribuan muridnya, cabang-cabangnya ada di Batam, dan itu semua mengalir pahalanya untuk siapa? Untuk beliau. Yang dahulu selama di dunia Buya istirahat, capek. Tak ada, biarkan tangan ini, mata ini untuk cari pahala. Nanti Buya istirahatnya dikubur aja. Subhanallah. Itulah mereka orang-orang soleh, tidak mau menyia-nyiakan waktu ya untuk ibadah. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, ya ikutin gaya mereka, amal mereka, walaupun hanya al-usyur. Fa'mal bil usyri kaz zakati, takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkan ilmumu walaupun hanya 10% saja. Amalkan ilmu yang kau peroleh walaupun tidak bisa seperti mereka, minimal kita mencontoh sebagian kecil saja. Takun ma'ahum. Apa dampaknya ketika kita mencontoh gaya hidup mereka walaupun tidak secara keseluruhannya, hanya sebagian kecil saja kita contoh. Apa yang kita dapat? Takun ma'ahum, niscaya kau akan diikut sertakan bersama mereka. Jadi itu maksudnya. Ya, kita mengikuti akhlaknya, mengikuti mungkin cara pakaiannya, cara tutur katanya, walaupun tidak seperti mereka. Namun harapan kita kelak insyaallah dengan berusaha kita mengikuti cara hidup mereka, akhlaknya, budi pekertinya, kelak kita dikumpulkan bersama mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu tentang kunyah. Bib, kenapa Habib bahas tentang kunyah Abu Salim atau tadi ini Abi Hafaz? Karena saya dapat kabar sebagian jamaah Darul Falah akan melaksanakan umroh di bulan-bulan ini. Habib siapa jamaahnya? Aminin aja udah. Ya Rabbal alamin. Insyaallah. Abi Hafaz walaqabahu bil Faruq, dan Sayyidina Umar mempunyai lakob. Nah, beda nih Pak ya. Lakob dan kunyah beda. Tadi kalau kunyah abun atau umun, didahului oleh kata abun atau umun, dan disertai nama laki-laki pertama atau anak yang dicintai atau kepribadian yang melekat dalam kepribadian dan kehidupannya. Itu kunyah. Kalau lakob ya itu gelar, julukan, lakob. Kalau lakobnya Umar bin Khattab apa di sini? Bil Faruq. Umar, Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada beliau untuk memisahkan antara yang hak dan batil. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali melantangkan keislamannya atau melantangkan syiar dakwah. Beliaulah Umar bin Khattab. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dakwah perjuangan Rasulullah karena Islamnya Umar bin Khattab. Allah memberikan ta'yid. Ta'yid itu bantuannya, pertolongannya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Islamnya Umar bin Khattab. Berarti sosok Umar bin Khattab ini pengaruh untuk Islam. Karena dengan Islamnya Umar bin Khattab,
terbantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya Pak, kalau ada sebagian kelompok, saya tak sebut nama kelompoknya, sebagian kelompok pemahaman yang mencaci maki sahabat Nabi, mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahkan berkata kotor terhadap istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Siti Aisyah radhiyallahu an. Ada Pak, ya, kelompok solatnya melaknat para sahabat-sahabat dan istri-istri Rasul dalam solatnya. Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar wa Aisyah. Apa? Kau melaknat seseorang sahabat Rasulullah yang berjuang dan karenanya Islam jaya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ini naudzubillah. Nah, jadi kalau ya Bapak, Bunda mendengar atau mengetahui kelompok ini, tinggalkan. Ya, telah keluar dari agama. Hanya melabelkan, mengatasnamakan agama. Naudzubillah. Ya, kalau kita mempelajari ada sebuah risalah, makalah ilmiah dari seorang dosen Al-Azhar, ya, di balik pemahaman ini ada campur tangan Yahudi sehingga ingin memecahkan Islam dari dalamnya, dari kelompok ini. Mereka mengagung-agungkan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, namun mencaci maki sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Ahlul Bait. Kita cinta kepada Ahlul Bait, kepada para habaib. Kita cinta kepada mereka. Namun kita tidak mengurangi kemuliaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlul Bait ya, mereka sangat menjaga kemuliaan sahabat-sahabat datunya. Tidak mungkin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, doanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, permintaan Rasulullah, ya, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Fa asbaha Umar fa aslam. Ya Allah, muliakanlah Islam di antara dua orang ini. Pertama Umar bin Khattab, kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu namanya Abu Jahal. Jadi kalau ditanya Abu Jahal siapa sih? Ya, kenapa dibilang Ad? Nah, coba nih, kita balik lagi nih ilmunya tadi. Ini kan Abu Jahal, ya, didahului dengan Abun, betul ya? Berarti ini kunyah atau laqab? Kunyah atau laqab? Kunyah. Berarti Jahal itu anaknya. Jahal itu bodoh. Anaknya, anak laki pertamanya atau anak kesayangan? Oh, ternyata dilihat tidak ada namanya, anaknya namanya Jahal. Oh, berarti karakter sifatnya bodoh. Bodoh. Jadi dilekatkan Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Nah, begitu. Bib, emang dia bodoh? Bukan. Begini, Pak. Kalau orang Arab dalam bahasa mereka, huwa jahalani bihadza. Hadza rajul jahalani bihadza. Orang ini membuat aku bodoh dengan perilakunya. Maksudnya bodoh itu bukan bodoh pemikiran, bukan. Bodoh akhlaknya, bodoh cara pandangnya. Makanya Abu Jahal atau Amr bin Hisham namanya, itu dia bukan sosok yang bodoh, bukan. Dia terkenal dengan kecerdasan bahasa, sejarahnya. Terkenal dia di sukunya. Ya, suku Quraisy. Abu Jahal, pintar dia. Tapi kenapa dibilang bodoh?
Makanya ada masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Kalau biasanya anak-anak muda nih yang baru hijrah, kenapa? Kenapa sedih? Iya, saya teringat masa-masa jahiliyah saya. Nah, masa-masa jahiliyah, masa-masa bodoh dalam hidup saya. Oh, bodoh bukan dahulu sekolah di Singapura, sekolah di Mesir, ya, hebat ilmunya. Oh, S2, S1 hebat. Bukan maksudnya, ya. Perjalanan masa kelam, ya, dosa walaupun dia berilmu. Itu masalah jahiliyah. Pak, masyarakat jahiliyah itu ya balik lagi. Masyarakat jahiliyah bukan mereka bodoh-bodoh, bukan. Kenapa dikatakan bodoh? Mereka hebat-hebat, mereka bahasanya, sastranya, ya, ilmu berperangnya mereka hebat-hebat. Perdagangannya terkenal. Ada pasar Ukasyah di sana, yang menjadi perlintasan masyarakat Arab untuk melintasi Mekah, ya. Ada pasar Ukasyah di sana, itu pusat perniagaan internasional ketika itu. Orang-orang pintar. Namun kenapa dibilang masyarakat jahiliyah? Karena bodohnya dalam pemikiran. Apa pemikiran, cara pandang? Kenapa batu itu disembah? Bodoh dia cara pemikirannya. Ya, kenapa anak perempuan harus dibunuh? Nah, jadi itu dikatakan jahiliyah. Ini udah isyraq belum nih? Isyraq jam 5 lewat 33.25 sekarang. Lama juga ya Darul Falah ya. Insyaallah. Akhirnya yang diterima doanya Rasulullah bahasanya begini nih, kalau orang Betawi bilangnya, ya Allah, muliain dong agama Islam dengan dua orang ini nih. Ini dua orang ini pengaruh banget nih di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena jawara. Ini Sayyidina Umar nih jawara, Pak. Luar biasa. Tukang pukul, orang Betawi bilang. Masya Allah dia. Atau Ammar bin Hisham sama, yang dipandang oleh oleh masyarakatnya, warganya. Orang terpandang lah. Kan begini Pak, nih, kenapa Islam jaya di Nusantara? Di antaranya Pak, di antaranya itu para wali-wali, ya, berbaur dengan masyarakat pribumi, ya, dengan nikah dengan pribumi, dengan anak raja. Saya punya kakek Sultan Abdurrahman bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Muhammad Al-Gadri. Nah, saya punya kakek itu Sultan Hamid, Pangeran Hamid kedua itu yang merancang Garuda. Lambang Garuda itu Pak, lambang Garuda, ya, di zaman Bung Karno, beliaulah yang melambangkan, perancang lambang burung Garuda untuk Indonesia. Saya punya kakek Sultan Hamid Al-Qadri. Nah, kakek beliau, ya, yang mempunyai Kesultanan Pontianak Al-Qadri, sampai sekarang masih ada Istana Qadriyah. Ya. Beliau punya ayah namanya Husain. Husain ini di Mempawah, di Pontianak. Di Mempawah. Nah, ini ketika Sultan Abdurrahman ingin menikah, ya, dinikahkan dengan salah satu putri raja di sana. Ya, dinikahkan, sebelumnya dibilang apa? Mohon maaf Tuan Said, Anda ingin menikahkan anak Anda dengan putri putri saya? Oh, hadirkan kepada saya, ya, 3 atau 4 keping kotak, ya, berisi emas. Hadirkan untuk saya.
Oh kata abahnya, ini abahnya Sayyid Habib Hussein, ini seorang wali dari kota Hadramut. Oh seperti itu, boleh. Besok saya bawakan. Ketika itu dan diminta mutiara. Dan ketika itu dia berada di bibir pantai dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hembasan ombak ya menghantarkan berangkas itu tuh ya berisi emas dan mutiara sesuai dengan yang disampaikan yang diinginkan oleh ayah dari putri ratu kesayangannya, dibawakan dan nikah dan tersebarlah agama Islam melalui Istana Al-Qadriyah. Banyak kerajaan Siak Sulawesi Selatan ya itu kan Sultan Syarif Qasim itu menikah dengan seorang gadis, seorang ratu ya saya lupa namanya. Begitulah keadaan ya. Nah karena terpandang dan itu bisa mempengaruhi Pak, pengaruhi karena kenapa bahasanya udah kita pegang pongkolnya begitu. Ini kalau kita nih dakwah di suatu tempat nih Pak, jangan kita betantang betenteng masuk aja. Di sana ada sahibul wilayahnya, ada RT, ada RW, ada tokoh masyarakatnya. Makanya kami diajarkan ketika menyampaikan sesuatu, ya ceramah, sebut nama-nama tokoh masyarakatnya minimal, sampaikan. Ya kami muliakan orang tua kami, tokoh masyarakat kami, kesepuhan kami. Nah itu bagian dari dakwah. Karena kalau kita sudah menghormati pongkolnya, sudah mendapatkan hati sahibul wilayahnya, maka semua akan mendengarkannya. Tapi kalau misalkan ceramah saking hebatnya ceramahnya, tapi enggak mandang ada Pak. Kalau di Sunda nih, itu kan kiai-kiainya kan tawadu semua Pak. Padahal kalau baca kitabnya kelotokan. Tapi begitu aja tuh. Duduk di belakang gitu. Nah kita harus cerdas ketika berada di suatu wilayah. Jangan betantang betenteng. Walaupun itu kiai nggak pakai imamah biasa. Nah kita harus sebut namanya. Itu diantara fiqh dakwah, fikih berdakwah seperti itu. Karena ini Rasulullah ajarkan. Karena seorang tokoh itu kalau sudah ikut serta di dalam perjuangan, kita mudah Pak, mudah. Udah pegang pongkol yang lain ngikut. Betul. Ngantuk apa paham nih? Dikit lagi. 4 menit lagi. Alhamdulillah. Kalau udah dikit-dikit lagi mau isyraq, bawaannya seger aja dah. Ya kan? Ini ada makan. Nyarap ada nyarap? Ada nyarap? Nasi uduk ya? Kancing nepisnya ada kan? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, faqala Rasulullah SAW, atani Jibril datang kepadaku, faqala qadistubshir ay fariha ahlus sama, qadistabsyara ahlus sama bi islami Umar. Ketika Umar bin Khattab masuk agama Islam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk langit bergembira dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Penduduk langit bergembira keislaman Umar bin Khattab. Kenapa? Karena menjadi penyokong, pendukung, ya, jadi pendobrak pintu dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Udah tinggal Bib, cerita Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab seperti apa? Nanti jumpa kembali. Alhamdulillah.